Berita Jemaat hari ini Minggu 19 Juli 2020. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga Jemaat GKE Jaar dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru. Di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan. Namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntunan tatanan normal baru, dengan menerapkan social distancing dan physical distancing. Mari kita mengikuti ibadah ini dari rumah kita masing-masing dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Untuk ibadah minggu ini, majelis jemaat yang bertugas yaitu pimpinan ibadah oleh Ibu Pendeta Widya Kalalana STH, liturgus oleh Ibu Penetua Puspasari, pembacaan berita jemaat oleh Ibu Diakon Rayani Susilawati, salam presbiter oleh Ibu Penetua Normiah, doa persembahan oleh Ananda Jevanya Natasha Severtin, pembacaan Alkitab oleh Ananda Hanani Mayati, pemain musik oleh Bapak Franhat, song leader oleh Saudari Mira, Erni, dan Dea. Liturgi yang digunakan yaitu liturgi perayaan Hari Anak GKE. Dengan nas Alkitab pada hari ini, pembacaan dari Kejadian pasal 28 ayat 1 sampai 19 dan nas khotbah kisah para rasul pasal yang kedua ayat 36 sampai 39. Berita keuangan sudah dikirim di WA grup jemaat dan di papan pengumuman gereja. Kemudian persembahan dari warga jemaat bisa diantar ke kotak persembahan Sekretariat GKE Jaar, majelis jemaat terdekat, bendahara atau juga rekening jemaat GKE Jaar. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas dukungan moral dan material dari seluruh warga jemaat dalam pelaksanaan ibadah ini. Selamat merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini dari tanggal 19 Juli sampai dengan 25 Juli 2020. Doa kita, Tuhan Yesus kita memberkati panggilan beribadah. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian. Sementara pendeta dan majelis jemaat bertugas memasuki ruang ibadah, kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 16 bait yang pertama sampai bait yang kedua. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Sidang jemaat diundang untuk berdiri. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus. Kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira,
gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Kita akan bersama menerima potung dan salam. Ibadah Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis pada hari ini jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu. Dan kepada saudara juga. Amin. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Sidang jemaat, kembali lagi kita puji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242, Seindah Siang Disinari Terang. Disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Marilah kita menaikkan doa syukur dan pengakuan dosa. Bapa di sorga, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Kami hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati. Karena pemeliharaan dan kasih sayangmu yang menjaga kami dari bahaya maut. Sebab kami adalah anak-anakmu. Syukur atas orang tua dan semua saudara yang mencintai dan mengasihi. Allah yang Maha Kuasa, di hadapanmu kami hendak mengaku segala dosa dan kesalahan. Selaku orang tua terkadang kami lalai melaksanakan perintahmu untuk membimbing dan mendidik anak-anak kami. Jagalah kami sebagai orang tua agar tidak menjadi batu sandungan. Tolonglah kami agar lebih bertanggung jawab terhadap keluarga, melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni, sehingga sejahtera itu dirasakan oleh seisi rumah kami. Sebagai seorang anak, kami pun memiliki kekurangan dan melakukan kesalahan. Terkadang kami tidak taat kepada perintah-Mu dan perintah orang tua. Kami melakukan pemberontakan dan pelanggaran. Kami memilih mengikuti keinginan hati kami. Hidup dengan cara kami sendiri, sehingga menjadi beban bagi orang tua. Untuk semua itu kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk menerima berita anugerah.
yang ditulis dalam Yeremia 33 ayat yang ke-8. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Jemaat disilakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Kejadian 28 ayat 10 sampai 19 dengan perikop mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau, kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Esokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita angkat pujian yang berjudul Firman-Mu Pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan akan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu
Sidang jemaat dan anak-anak yang diberkati dalam nama Tuhan, Salam. Salam kasih dari Tuhan Yesus untuk kita sekalian. Salam hangat dalam rangka merayakan Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis pada hari ini. Tuhan Yesus akan berfirman yang didasarkan pada Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-36 sampai yang ke-39 di bawah judul Khotbah Petrus. Namun sebelumnya mari kita bersama berdoa. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat kami. Ia mengasihi semua orang, bahkan juga mengasihi semua anak-anak di dunia. Saatnya Tuhan kami akan bersama mendengarkan sabda daripada kebenaran firman Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau menolong kami melewati kuasa Roh Kudus Tuhan. Kami boleh mendengar dan diberkati olehnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat anak-anak yang diberkati, firman Tuhan akan dibacakan bagi kita sekalian. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-36 sampai yang ke-39. Khotbah Petrus demikian bunyinya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Amin. Sidang jemaat anak-anak yang diberkati di dalam nama Tuhan. Di dalam nas, Rasul Petrus sedang menyampaikan khotbahnya. Ia menyampaikan kebenaran firman Tuhan ketika pada saat itu ia berdiri di tengah-tengah orang banyak. Jemaat dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, di zaman Rasul Petrus dan pula di zaman Tuhan Yesus, budaya memandang bahwa seorang laki-laki yang sudah dewasa dan dari bangsa Yahudi itu mempunyai posisi yang sangat penting dan sangat berharga sekali. Sebaliknya, kaum perempuan, anak-anak, dan orang-orang berkebangsaan non-Yahudi dianggap sebelah mata saja, hanya kelompok orang biasa. Jadi ketika ada sebuah perkumpulan ataupun peribadatan yang boleh memimpin hanya seorang laki-laki, dan yang boleh berbicara suaranya didengar hanya seorang laki-laki. Sedangkan perempuan, terkhusus pula anak-anak, hanya boleh duduk diam mengikuti saja. Sidang jemaat, anak-anak yang diberkati di dalam nama Tuhan, melewati khotbah Petrus dalam nas pada hari ini, Tuhan hendak menyampaikan bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kita dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya, menganggap dan memandang semua orang penting, semua orang itu berharga. Sebab itu dikatakan di dalam nas pada hari ini, janji Tuhan Yesus bukan sekedar bagi orang yang sudah dewasa, orang yang sudah tua, atau bangsa Yahudi saja. Tetapi dikatakan di dalam ayat yang ke-39, mari kita baca ulang ya. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi dikatakan anak-anakmu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak
yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi jemaat dan anak-anak yang dikasihi di dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus memandang kita semua, terkhususnya anak-anak, berharga dan bernilai. Sebab itu janjinya juga diberikan bagi semua anak-anak Tuhan. Pertanyaannya, janji Tuhan tentang apa? Dan di dalam ayat yang ke-38 dikatakan janji anugerah pengampunan dosa, atau bisa kita sebut dengan keselamatan, dan karunia Roh Kudus. Nah, melewati nas perenungan hari ini bersesuaian dengan Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis pada saat ini yang bersama kita rayakan, hendak menegaskan bahwa anak-anak sangat penting, sangat berharga, sangat bernilai bagi Tuhan. Janji Tuhan diberikan pula bagi anak-anak. Janji tentang keselamatan, janji tentang karunia Roh Kudus. Tapi mungkin anak-anak sekalian bertanya, apa maksudnya janji tentang keselamatan? Janji tentang karunia Roh Kudus? Mungkin banyak anak-anak yang masih bingung. Dan saat ini diberikan contoh sederhana bagi sekalian anak-anak yang ada di rumah pada saat ini. Saat ini kita ada di tengah-tengah wabah corona. Tentunya semua anak-anak tidak ingin terjangkit virus dan sakit. Kita semua ingin tetap sehat, kita semua ingin tetap selamat. Nah, untuk bisa tetap sehat dan untuk bisa tetap selamat, mari kita semua pegang janji Tuhan yang sudah diberikan kepada semua kita, termasuk anak-anak. Tuhan berjanji untuk memberikan keselamatan. Dan janji ini bukan saja dinikmati kita nanti ketika kita masuk surga, tetapi janji ini sanggup Tuhan berikan bagi kita juga saat ini, di masa ini, di wabah ini. Karena itu, anak-anak harus tetap rajin berdoa untuk memohon perlindungan dan penjagaan daripada Tuhan supaya tetap sehat dan selamat. Nah, selanjutnya, apa itu janji tentang karunia Roh Kudus yang juga diperuntukkan bagi anak-anak? Nah, menyambung contoh tadi, anak-anak Tuhan, jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan, penting bagi kita menyadari bahwa saat ini Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Meskipun memang kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, tapi kita percaya bahwa Roh Tuhan ada bersama-sama kita sekalian, yang memberikan anak-anak kepintaran, yang memberikan anak-anak perlindungan, anak-anak tetap taat untuk menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan, tetap pakai masker, kemudian tetap mau tinggal di rumah, bermain di rumah saja. Nah, itu artinya bahwa janji keselamatan, janji tentang karunia Roh Kudus benar-benar ada dalam setiap kita, terkhususnya anak-anak Tuhan. Ingatlah, semua anak Tuhan berharga, bernilai, dan penting di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus tentunya. Jadi anak-anak sekalian, hari ini Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis, tetaplah pegang janji Tuhan, tetap sehat, tetap semangat, dan kita percaya Tuhan akan senantiasa lindungi anak-anak Tuhan, memberkati setiap saat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Terpujilah Allah di dalam nama Yesus Kristus. Di Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis pada saat ini kami boleh bersama beribadah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan yang boleh
diperdengarkan di tengah-tengah kami, boleh kami senantiasa mengerti, hayati dan lakukan dalam hidup kami. Sehingga kehidupan kami menjadi hormat mulia nama Tuhan. Di hari anak gereja Kalimantan Evangelis pada hari ini, terkhusus kami berdoa bagi sekalian anak-anak Tuhan di dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan supaya mereka senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan semangat. Terkhususnya di tengah-tengah wabah corona yang masih melanda di saat ini. Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi mereka. Ketika mereka tetap di rumah, belajar di rumah, bermain di rumah. Biarlah sukacita dan kebahagiaan tetap ada di dalam sekalian anak-anak Tuhan. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami serahkan hari depan anak-anak Tuhan dalam tangan Tuhan. Karunia Roh Kudus, kepintaran, kecerdasan. Biarlah mereka bertambah besar pintar dan hikmatnya di dalam Tuhan. Dan kami yakin masa depan mereka ada dalam jaminan Tuhan. Kami juga ya Tuhan berdoa bagi sekalian anak-anak yang pada saat ini sudah yatim piatu, mengalami pergumulan, kesusahan, tekanan, bahkan mereka yang mengalami sakit. Kami mohon lawatan dan pertolongan daripada Tuhan untuk senantiasa merangkul dan memeluk mereka dalam cinta kasih, sehingga mereka senantiasa tetap menikmati berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kami dukung dalam doa kami sekalian sebagai orang tua. Mampukan kami menjadi orang tua yang baik untuk mendampingi anak-anak kami, mendidik dan mengarahkan mereka. Kami mampu menjadi teladan bukan saja dalam perkataan, tetapi dalam seluruh perbuatan kami. Sehingga anak-anak Tuhan senantiasa diberkati dalam keluarga yang sungguh mendukung pertumbuhan mereka. Berkat dan rejeki dalam setiap rumah tangga dinyatakan. Tetaplah senantiasa Tuhan memimpin, mengarahkan langkah-langkah tiap keluarga yang percaya di mana anak-anak Tuhan ada, untuk senantiasa hidup penuh pengandalan akan Tuhan. Bapa kami dalam Yesus Kristus, gereja dan jemaat Tuhan, kami juga serahkan di dalam tangan Tuhan. Para pelayan, para pekerja tidak terkecuali. Teruslah kami bersama sehati sepikir, bersekutu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami percaya Tuhan memberkati kami dengan cara-cara Tuhan yang heran dan penuh kuasa. Sehingga nama Tuhan tetap senantiasa diberitakan sampai pada kesudahannya. Bangsa negara pemerintah kami, Barito Timur, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Daerah kota desa di mana kami ada, terkhususnya Jaar ini, sehat selamatlah kami di dalam Tuhan. Kami percaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan dan nama Tuhan akan senantiasa dipermuliakan di negeri ini. Kami percaya Tuhan memberkati negeri kami dan senantiasa menyatakan yang terbaik. Para medis sebagai garda terdepan pada saat ini pahlawan kemanusiaan, tetap diberikan kesehatan, kekuatan, semangat, boleh melakukan tugas pelayanan dengan baik, dan hidup mereka ada dalam jaminan Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit, yang berduka, yang lemah, yang letih lesu. Kami percaya bahwa kesembuhan, penghiburan, kekuatan, kesegaran itu datang daripada Tuhan. Kami berdoa bagi sekalian pergumulan persoalan yang kami hadapi. Kami meyakini Tuhan bahwa Engkau punya cara untuk menolong kami, memberikan kelepasan sesuai dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Orang tua kami yang lanjut usia diberkati, berbuah dan segar di dalam nama Tuhan. Demikian juga janda duda, orang-orang yang seringkali terabaikan, tetap senantiasa menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Selanjutnya kami melangkah dalam sepanjang hari-hari hidup kami berikutnya. Demikian juga para anak-anak Tuhan terus melangkah untuk meniti hari-hari mereka, untuk meraih masa depan yang penuh harapan. Biarlah Tuhan senantiasa berjalan di depan kami sekalian, memberikan kami keberhasilan dan keberuntungan kemanapun kami ada, kemanapun kami pergi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucapkan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Nas pengantar persembahan kita diambil dari Mazmur pasal 5 ayat 4 dan Mazmur pasal 96 ayat yang ke-8. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami mau memberikan persembahan. Terimalah persembahan kami ini, semoga kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari pelengkap kidung jemaat nomor 268 bait yang pertama hingga selesai persembahan dikumpulkan. Hai, dengarlah anakku. Hai, dengarlah anakku, didikan yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskanlah itu dalam hatimu, serta kalungkan itu pada lehermu. Hai, dengarlah anakku, didikan yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Hai, dengarlah anakku, didikan yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Percayalah pada Tuhanmu dan jangan kau bersandar pada pengertianmu. Dan akui Dia dalam lakumu, maka jalanmu akan diluruskannya. Hai, dengarlah anakku, didikan yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pengutusan. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera seorang dengan yang lain. Bertumbuhlah kamu sebagai anggota tubuh Kristus dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lakukanlah panggilan pelayanan dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni di tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa dengan bijaksana, sehingga mendatangkan berkat bagi sekalian orang.
Tuhan mengutus engkau ke dalam dunia, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin, amin, amin. Kasih Tuhan mengirimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan